yang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Yang menjadi nas pembimbing untuk ibadah kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikian nas pembimbing kita. Kasih
Saudaraku, mari kita berdoa mengakui dosa dan kesalahan kita. Ya Allah, kami datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, mengakui dosa dan pelanggaran kami. Kami mengakui bahwa seringkali dalam kehidupan kami terlalu kejam terhadap diri sendiri. Bukannya membawa diri datang menghadap Tuhan, karena di dalam Tuhanlah terletak segala jalan keluar, dan Engkau satu-satunya yang dapat memulihkan jiwa dan hati kami. Tapi kami malah menggunakan cara-cara yang salah untuk memperlakukan diri kami. Akibatnya energi kami habis, dan akhirnya kami tidak lagi mampu mengasihi sesama. Padahal Tuhan mengajar kami harus saling mengasihi seperti Tuhan sudah mengasihi kami. Kasihanilah kami ya Allah, dan biarlah firman Tuhan menerangi kami untuk belajar mengasihi diri, dan dari situ kami pula belajar untuk mengasihi sesama. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Untuk setiap kita yang sudah mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah untuk kita semua. Diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian berita anugerah untuk kita. Syukur kepada Allah. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang. Di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku. Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Kaulah bagiku tempat berteduh. Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa sorgawi, Engkau kuasaku. Jemaat yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, biarlah firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini menerangi dan menolong kami, agar hidup kami semakin hari bukan lagi menurut dunia ini, tetapi hidup berdasarkan kehendak firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami siap mendengarkan. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini diambil dari satu ayat bacaan dari Markus 12 ayat 31a. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikian firman Tuhan. Saudara, Anda sendiri sudah cukup. Anda tidak perlu membuktikan kepada siapapun
Saya mengutip quotes ini dari seorang penulis atau pujangga perempuan kulit hitam kebangsaan Amerika yang bernama Maya Angelou. Saudara, seorang yang memiliki pribadi yang kuat, adalah seorang yang bisa menerima keberadaan dirinya. Entah itu masa lalunya, entah bagaimana ia diperlakukan oleh keluarga atau orang lain, entah kondisinya tidak seperti orang lain saat ini dan sebagainya. Orang tersebut intinya mampu menerima dengan tulus dan utuh siapa dan bagaimana dirinya. Banyak orang yang menyesali dan tidak siap dalam menerima kenyataan hidupnya, saudara. Benar seperti yang dikatakan seorang Carl Jung, psikiater kebangsaan Swiss, bahwa hal yang paling menakutkan adalah seorang menerima diri sendiri sepenuhnya. Itu sebabnya saudara, menerima diri sendiri ini merupakan hal yang sangat penting. Karena itu adalah salah satu cara kita mengasihi diri sendiri. Saudara, Markus 12 ayat 31 ini sesungguhnya merupakan ayat yang pasti sudah sering kita dengar. Bahwa sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita diajar untuk mengasihi sesama kita. Kita mengasihi orang-orang sekitar kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Kita dituntut untuk memberi, kita berbuat sesuatu, kita harus mengasihi, kita harus mengampuni, kita dituntut untuk berbela rasa kepada yang menderita dan seterusnya. Tetapi masalahnya saudara, tugas mengasihi sesama ini sepertinya akan menjadi sebuah tugas yang sangat sulit untuk dilakukan jika kita belum mengasihi diri sendiri. Sangat banyak orang, termasuk saya, yang berusaha mengasihi sesama tetapi tidak bertahan lama. Karena belum apa-apa, kita sudah kehabisan energi karena diri ini belum beres. Sebagai manusia, sering justru yang terjadi adalah kita memvonis bahwa diri kita ini tepat seperti perkataan negatif yang orang lain sampaikan atas kita. Apa yang orang lain katakan tentang kita, kita pakai itu untuk mendefinisikan siapa kita. Mungkin orang lain berkata bahwa kita ini bodoh, kita tidak berguna, kita lambat, kita tidak sempurna, kita tidak sekaya orang lain, kita pemalas, sehingga dari situ pula kita dijauhi, kita tidak dianggap, kita dianggap tidak setara atau kelasnya di bawah daripada orang lain. Dari situ kemudian kita menyimpulkan siapa dan bagaimana kita berdasarkan cara pandang yang salah. Bahwa saya ini bodoh, saya ini produk gagal, saya ini tidak berguna, saya sesungguhnya tidak ditakdirkan untuk hidup dan sebagainya dan seterusnya. Saudara bisa bayangkan betapa cara kita memperlakukan diri kita ini akan sangat menentukan apakah kita kemudian akan mampu mengasihi sesama atau tidak. Sepanjang seseorang belum beres, sepanjang ia belum nyaman, sepanjang ia merasa belum dikasihi, sepanjang cacian, hinaan, penghakiman, keburukan, kesialan dan sebagainya masih diizinkan melekat dalam dirinya, maka kecil kemungkinan seseorang mampu untuk mengasihi sesama. Itu sebabnya saudara, melalui firman Tuhan pada hari ini kita diingatkan bahwa mengasihi diri sendiri itu sangatlah penting. Seringkali ayat ini hanya menekankan mengasihi sesama, tetapi lupa orang menekankan mengasihi diri sendiri. Nah, pertanyaannya saudara, bagaimana cara kita mengasihi diri sendiri? Atau mengasihi diri seperti apa yang dimaksud Tuhan, supaya ketika kita mencoba untuk mengasihi diri, kita tidak terjebak dalam kehidupan yang selfish, yang cenderung mementingkan diri sendiri, atau narsis yang terlalu mengagung-agungkan diri sendiri, mengingat bahwa kepuasan atau kesombongan manusia juga tidak ada batasnya. Pertanyaan ini dijawab dengan pernyataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kasih Kristus inilah yang menjadi standar di dalam kita mengasihi. Apakah itu mengasihi sesama, ataupun ketika kita mengasihi diri kita sendiri. Kasih Kristus inilah yang menjadi standar. Nah, bagaimana Kristus mengasihi kita, saudara?
1 Petrus 3 ayat 18 menyatakan bahwa Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Kristus mengasihi kita dengan yang terbaik, yang paling berharga, yakni hidupnya diberikannya kepada kita. Hidup yang Yesus berikan yaitu dirinya sendiri, karena dia berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Yesus memberikan dirinya untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Yesus mengasihi saudara dan saya dengan membawa kita ke dalam persatuan dengan Allah. Inilah standar yang Yesus contohkan kepada kita, bahwa kita harus mengasihi, saling mengasihi seperti Yesus mengasihi kita, yakni bahwa Dia mengasihi kita, membawa kita ke dalam persekutuan, persatuan dengan Allah, diperdamaikan dengan Allah. Saudara, maka dengan demikian kita pun harus mengasihi diri kita seperti standar kasih Yesus ini. Hidup kita haruslah kita tuntun kepada Allah dan bukan kepada yang lain. Di dalam Allah kita memiliki definisi yang benar tentang siapa kita. Di dalam tantangan dan pergumulan, Allah berjanji bahwa Dia akan menyertai dan memberkati kita. Di dalam ketakutan dan kekhawatiran akan masa depan atau sekitar kita yang sedang terjadi ini, Allah berkata, jangan takut, jangan khawatir, karena Dia sesungguhnya sedang merancangkan masa depan yang penuh harapan, dan seterusnya. Hanya Allah saja yang dapat memakai segala pergumulan, semua yang buruk, setiap tantangan, dan mentransformasikan semuanya itu demi atau untuk sebuah kebaikan. Roma 8 ayat 28. Itu sebabnya saudara, mari kasihi diri kita dengan membawa diri kita kepada Allah. Buatlah ruang, ciptakanlah momen-momen, buatlah cara agar diri kita yang sesungguhnya yang berharga ini senantiasa mengalami kepenuhan di dalam kasih Allah. Maka saya percaya ketika kita mengalami kasih Allah, maka disitulah kita akan mampu mengasihi sesama dengan lebih bahagia, tanpa beban, tulus, dan yang pasti hidup kita mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Tuhan kiranya menolong dan memampukan kita semua. Amin. Bersama dengan gereja di segala tempat dan di segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Kami diajar untuk kami juga mengasihi diri kami, supaya lewatnya kami juga menjadi orang-orang yang mampu mengasihi sesama. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat Tuhan, untuk setiap mereka yang sakit, untuk Bapak Suganda, Pak Simanjuntak, Bapak Butar-Butar, Bu Sida Butar, Ibu Haurisa, Bapak Ganda, Pak Rio. Tuhan kami bawa ke dalam tangan-Mu, pulihkanlah saudara-saudara kami ini, biarlah dalam kelemahan tubuh, kelemahan fisik, mungkin sudah sekian lama di antara mereka, ada yang sudah sakit sejak lama, ada yang sudah lelah secara jiwa, berharap
Itu sebabnya Bapa kami mohon kiranya Engkau memberikan pengharapan, semangat, bahkan juga Engkau yang memulihkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala pergumulan yang dihadapi jemaat Tuhan juga, masalah ekonomi, pekerjaan, tantangan masa depan, masalah hubungan dengan kerabat, keluarga, dan sesama, teman, Tuhan kami bawa ke dalam tangan-Mu. Segala hal yang mengganggu anak-anak Tuhan, untuk mereka datang kepada Tuhan, dan tidak bisa mengalami kehidupan penuh potensi. Tuhan, biarlah Engkau menolong anak-anak Tuhan, jemaat-Mu ini, supaya mereka bisa mengalami kepenuhan di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa juga untuk bangsa kami Indonesia yang terus masih dilanda pandemi, bahkan semakin kesini semakin hebat. Tuhan, kami tiada henti untuk berdoa. Kiranya Tuhan memulihkan bangsa kami, bumi ini juga Tuhan memulihkan. Berdoa untuk setiap tim medis, pemerintah, para relawan yang terus bekerja, berupaya untuk menghentikan COVID-19 ini. Tuhan menolong dan menyertai mereka, memberikan semangat dan berkat Tuhan turun atas mereka. Berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang terkena COVID-19, biarlah Tuhan Kau memberikan kekuatan, penghiburan, bahkan memulihkan keadaan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang kehilangan keluarganya karena COVID ini. Tuhan berikan penghiburan. Biarlah terus mereka mengalami kebangkitan di dalam menapaki kehidupan yang Engkau percayakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Inilah permohonan doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita menaikkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra. Dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakal. Jika jiwaku membungkuk meninggalkan dunia,
nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajar kita agar kita mengasihi diri kita sendiri. Orang yang paling terutama bisa menolong seseorang adalah dirinya sendiri. Itu sebabnya saya percaya tatkala kita belajar untuk menerima dan mengasihi diri kita sendiri, maka pelan-pelan kita akan ditolong untuk mengasihi sesama dan hidup kita dipakai untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.